Tak lengkap rasanya untuk tidak mengulik sejarah perkembangan Islam di kota ini. Dimulai dari peninggalan bangunan bersejarah tempat tinggal keluarga kerajaan pada zaman dahulu, Sauraja. Hai pemirsa, sekarang aku udah sampai di tempat bangunan yang sangat bersejarah ini. Nah, di belakang aku ini adalah tempat namanya Sauraja. Konon katanya zaman dulu itu para bangsawan semuanya tinggal di tempat ini. Jadi pada zaman dulu kota Palu yang menjadi ibu kota Sulawesi Tengah ini adalah kerajaan. Penasaran banget, sekarang aku pengen lihat. Jangan kemana-mana karena aku pengen masuk ke dalam, aku pengen lihat seperti apa tempatnya. Assalamualaikum, selamat siang. Halo Mas, saya Bella. Iya, saya Medi. Mas Medi, ini apa ya Mas? Sampolu. Sampolu. Dalam bahasa Kaili, selendang. Oke. Iya, ini digunakan pada saat tamu-tamu yang datang. Ini sebagai simbol penghormatan kepada tamu yang datang, khususnya di Kota Palu. Berarti pada zaman dulu Mas, zaman kerajaan itu semua udah menganut agama Islam? Ya, alhamdulillah sudah menganut agama Islam. Dan salah satu penyebar Islam pertama di Palu itu Syekh Abdul Raki. Syekh Abdul Raki. Atau yang dikenal dengan gelar Dato' Karamah. Kalau barang yang ada di sini yang peninggalan Yang dari peninggalan zaman tua ini. Peninggalan tua ini? Iya, 1935. 1935. Oke. Ini, Oh yang ini baru? ini yang baru semua. Oke. Pengadaan pertama oleh pemerintah provinsi. Ya. Itu salah satu yang tua juga mesin jahit Singer 1935. Ini silsilah. Silsilah tulisan pertama di tahun 1973. Dan setelah direvisi kembali itu hasilnya perpaduan bahasa Belanda dan Indonesia klasik. Oh, jadi bangunan ini udah lumayan cukup lama ya Mas? Iya, cukup Dari lama. tahun 1892. Oh, wow. Kalau nggak salah Mas ini keturunan salah satu raja Raja ya? Palu yang kelima. Raja Palu Iya, yang kelima. iya. Oh, saya boleh tahu nggak gimana sih Mas silsilah keturunan itu seperti apa? Raja Palu ini memiliki 11 orang raja. Ada 11 orang, oke. Iya. Yang terakhir itu ke-11. Yang terakhir yang ke-11 Iya. dan Mas ini dari keluarga yang kelima. Kelima. Oke. Oke. Dan setelah ke-11 itu nggak ada lagi yang namanya kerajaan. Nggak ada lagi nama Iya. kerajaan. Oh iya. Terus Mas berarti sekarang ini setelah ini pernah jadi tempat para bangsawan, tempat kerajaan. Jadi sekarang ini hanya tempat wisata aja. Wisata. Oke. Tempat kumpul keluarga. Iya. Iya, baik itu membicarakan hal-hal sosial dan lain sebagainya. Oh, tadi saya inget deh waktu pas yang kita masuk selain assalamualaikum ada Kata tabe. apa? Tabe, permisi. Tabe. Gitu. Itu permisi. Iya. Tabe itu bahasa daerah Palu. lokal Kaili. Lokal Kaili. Iya. Oke. Dalam subetnik Ledo. Ledo. Oke, itu kalau misalnya kita datang ke sini bilang tabe, Iya, kalau tabe. misalnya pulang Ya tabe juga. tabe juga Iya. aja. Oke, Gitu. ya. Oh ya, aduh Mas, makasih sekali ya Makasih. waktunya. Saya semakin mengagumi kota dengan sejuta pemandangan ini. Karena di balik keindahannya, terdapat kisah sejarah penyebaran Islam yang menarik untuk ditelusuri. Selanjutnya, saya pun mendatangi makam Dato' Karamah yang menjadi tokoh penting penyebaran Islam di Palu. Assalamualaikum. Ya pemirsa, sekarang aku sudah ada di makam dari Syekh Abdul Raki, mungkin bisa lebih dikenal yaitu Dato' Karamah. Dato' Karamah ini adalah seorang ulama yang berasal dari Minangkabau. Dan beliau ini adalah orang pertama kali yang menyebarkan agama Islam di kota Palu. Dan ini terjadi pada abad ke-17 pemirsa. Saya. Oh, Bapak dengan Mbak saya ini juru kunci. Iya, Bapak senang sekali saya bisa Iya. ketemu dengan Pak Aziz. Tapi saya rasa nih ya Pak, pemirsa yang ada di rumah juga pasti akan senang sekali karena saya dan pemirsa yang ada di rumah kita juga pengen tahu bahwa di Palu ini yang menyebarkan agama Islam adalah Dato' Karamah pada Iya. abad ke-17 kan Iya, Pak? iya, Nah betul. kita pengen tahu bagaimana caranya Dato' Karamah itu bisa menyebarkan agama Islam lewat perdagangan atau lewat apa?
Itu begitu datang dia dulu itu Iya. orang bilang pakai apa namanya perahu. Pakai perahu. Iya, begitu dia itu sudah di apa namanya itu perahunya sudah pecah. Bahasa Indonesia dia bilang terdampar. Terdampar. Iya terdampar. Oh, begitu jadi dari dia. 50 orang Iya, naik 50 kapal orang. dari sampai terdampar, Iya, kapalnya terdampar. pecah. Pecah. Oke. Jadi termasuk dalam pemugara hanya 21 saja. Ya. Nah, begitu. Jadi di sana cuma orang lihat dulu itu Datuk Karama. Berjalan-jalan di pinggir pantai situ ya. Di situ di langgar di jembatan kuning belum ada jembatan. Belum ada jembatan yang Nah, kuning jembatan rupanya. itu. Oke, Ya. terus. Jadi sesudahnya dari situ dia sudah didatangi satu orang tua. Dia bertanya, ini kampung apa? Ya. Nah, jadi orang tua itu jawab, oh ini nama kampung Panggona dulu kampung Lere. Panggona. Iya Panggona. Panggona. Iya. Jadi kemudian dia lagi bertanya bagaimana saya mau kasih nama saja ini dengan rumput di pinggir pantai ini apa namanya bahasa di sini? Oh kalau bahasa di sini Pak Lalere. Ya, dia yang kasih nama ini kampung Lere. Lere. Iya sampai dia tinggal situ di kampung baru dulu. Jadi mengaji dia di situ. Ya. Nah, belum itu pada waktu itu belum tentu Belum dia Islam ya kan? belum Belum. Islam. Jadi agamanya? Ada menyembah pohon kayu, iya ada menyembah batu. Jadi datang di Datuk Karama kalau dibilang kalau Islam dia bukan begitu, Allah yang disembah. Nah, begitu. Nah, kalau kita dia bilang kalau Islam itu Allah disembah, tidak bukan begitu kita. Caranya kita lebih meminta kepada Allah. Terima kasih banyak ya Pak Iya. Aziz atas waktunya. Iya. Terima kasih Iya. sekali. Ya, Pak Aziz, Iya. semoga Pak Aziz sehat Iya, terus. betul. Terima kasih banyak. Aku yang pahit, aku Iya. hau Iya. na tontonan Iya Kak. mempalai Iya, si sampai subuh antero Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alama sana mbak jadi rapuh dan mbak sampai subuh. Perbincangan singkat saya dengan juru kunci di sini mengingatkan saya akan perjalanan-perjalanan saya sebelumnya dalam mempelajari sejarah agama Islam di Indonesia. Dan semakin menjelaskan kepada kita semua bahwa Islam masuk Indonesia dengan cara perdamaian dan begitu mencintai perdamaian. Itu terbukti dari titah Rasulullah yang sangat mengutamakan perdamaian. Demi jiwaku yang ada di tangannya, tidak akan masuk surga kecuali orang yang beriman. Dan tidak beriman tanpa ada rasa kasih sayang, sebarkanlah perdamaian. Hadis riwayat Ahmad. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah menyatakan bahwa sembahlah Tuhanmu yang pengasih dan sebarkanlah perdamaian dan berilah makan, maka engkau akan masuk surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nalentora yaku ante tanah kaili Nalentora banua sampai subuh